Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratnya Paramita Azhara Putri dari kelas MD 4513. Di sini saya akan membahas apa saja yang dipelajari oleh matkul ekonomi di minggu lalu. Nah, ilmu ekonomi mempelajari tentang manusia dan scarcity dilemma. Apa sih sebenarnya scarcity dilemma itu? Scarcity dilemma adalah permasalahan yang disebabkan oleh keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas kepada sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga mengajarkan kita untuk membuat keputusan dengan alternatif yang dapat memaksimalkan kepuasan dan benefit bagi setiap orang. Lalu ada juga yang disebut scarcity and contest, yang terdiri dari quantity, quality, place, and time. Berdasarkan keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, maka seseorang harus memilih antara pilihan individual atau pilihan kolektif. Ketika kita selektif dalam memilih, kita biasanya dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu opportunity cost yang diharuskan memilih secara rasional, yang kedua ada accounting cost yang kita memilih berdasarkan uang yang kita punya, atau yang ketiga economic cost yang berarti kita tuh memilih dengan menimbang-nimbang uang dan benefit yang kita dapatkan dari pilihan kita tersebut. Ada juga yang disebut dengan lost opportunity yang artinya kehilangan kesempatan dalam memilih. Dalam mempelajari ekonomi, tentu saja kita dilibatkan oleh beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama adalah alokasi sumber daya yang terbatas. Yang kedua adalah barang ekonomi, yang berarti kita tuh harus memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya seperti makanan yang kita makan setiap hari. Yang ketiga adalah barang bebas, yang artinya kita tuh nggak perlu pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut, seperti oksigen yang kita hirup setiap hari. Yang keempat adalah apa sih yang kita produksiin dan berapa banyak yang perlu kita produksikan. Nah, yang kelima adalah bagaimana sih cara memproduksi si barang tersebut. Dan yang terakhir adalah kepada siapakah barang ataupun jasa tersebut diproduksi. Selanjutnya ada yang disebut goods atau produk. Ada yang intangible yang artinya berwujud dan intangible yang artinya tidak berwujud. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia dalam suatu proses. Selanjutnya ada service, di mana yang artinya adalah jasa. Service ini tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita cium, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita minum atau kita tidak bisa makan. Dan ini biasanya memberikan benefit dan kepuasan kepada konsumen. Ada yang disebut dengan final goods, yang artinya barang sudah jadi. Barang sudah jadi ini biasanya dibuat dari kegiatan ekonomi dan digunakan untuk konsumen. Final goods dibagi menjadi 2 jenis, yaitu durable goods dan non-durable goods. Durable goods contohnya adalah TV, sementara non-durable goods contohnya adalah makanan atau lauk yang kita makan setiap hari. Selanjutnya adalah capital goods, yaitu adalah barang yang dipakai untuk modal produksi, contohnya seperti mesin ataupun bangunan dan gedung. Selanjutnya adalah intermediate goods, yaitu barang yang perlu diproses terlebih dahulu. Selanjutnya ada lingkup ekonomi, yaitu terdiri dari 2, ada mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi adalah proses sumber daya efisien yang dialokasikan, biasanya di tingkat individu, company, ataupun industri. Sementara itu, makroekonomi adalah proses memproduksi barang di tempat yang jangkauannya lebih luas seperti negara. Nah, kenapa sih kita tuh harus belajar ekonomi? Ekonomi dapat membuat kita berpikir secara rasional dan memberikan kemampuan untuk membandingkan pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Yang kedua adalah dapat memahami bagaimana sih sebenarnya masyarakat ini berinteraksi. Yang dimaksud adalah supplier dan consumer, yang dimana supplier memaksimalkan profit yang ada dan consumer memaksimalkan kepuasan sebesar-besarnya. Sekian, itu saja yang saya dapat review dari matkul ekonomi pembelajaran minggu lalu. Saya Pratnya Paramita Azhara Putri mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.